YouTube, ke Facebook. Lalu Cisco Webex Meet Event ini bisa dibilang tidak memiliki batas partisipan yang join, karena adalah Cisco Webex Event ini bisa stream ke YouTube. Jadi di YouTube-nya ini kita bisa live dan semua orang bisa join ke YouTube itu. Jadi bisa dibilang Cisco Webex Event ini tidak memiliki batas partisipan yang join ke satu event. Oke, slide berikutnya. Jadi Cisco Webex Event ini bisa di-download di smartphone, baik itu iOS atau Android. Ada aplikasinya juga di untuk desktop ya, untuk Windows dan untuk Mac. Lalu bisa juga kita join via video conference yang nantinya akan saya simulasikan pada slide berikutnya. Jadi untuk join kita bisa melihat ada ini yang saya capture adalah tampilan Cisco Webex Meetings untuk desktop ya. Jadi ada aplikasinya dan kita hanya tinggal klik start meeting. Nantinya meeting akan seperti ruang meeting virtual tersebut akan langsung start dan bisa digunakan untuk meeting conference. Oke, Cisco Webex Meeting memiliki dashboard yang kita bisa akses dari domain.webex.com. Domain ini kita bisa dapatkan, misalnya kita bisa membeli Webex ke Cisco, kita bisa mendaftarkan domain kantor kita misalnya. Jadi misalnya di case di saya adalah saya bekerja di Multipolar Technology, berarti saya mengakses Multipolar Technology.webex. Itu akan masuk ke dashboard ini. Di dashboard ini kita bisa start personal room atau kita bisa create ruang meeting virtual itu dengan hanya klik tombol start meeting. Kita juga bisa melihat lalu kita bisa lihat juga di dashboard siapa orang-orang yang terakhir kita, orang-orang yang terakhir dengan kita. Dan salah satunya fitur ini Webex adalah kita bisa schedulekan meeting. Jadi misalnya kita mau ada meeting besok 12, kita bisa schedulekan, lalu invitation-nya ke partisipan yang akan join. Oke, ini aplikasi Webex meeting-nya. Jadi kita hanya perlu klik one start dan join. Ini adalah integrasi ke kalender. Jadi nantinya upcoming meeting kita akan muncul seperti yang saya capture saat ini. Itu pada saat 11 Juni saya punya upcoming meetings di 11 Juni. Jadi kalender akan main ada jam tersebut. Ya, untuk join ke Webex Meeting itu ada beberapa opsi ya. Bisa lewat aplikasi di smartphone kalian. Lalu bisa juga menggunakan web browser. Jadi misalnya menggunakan web browser itu bisa join seperti capture yang saya share. Tapi kelemahannya adalah jika menggunakan web browser kita nggak bisa share screen seperti ini. Kalau untuk share screen, kita mau share screen kita untuk presentasi, misalnya kita nggak bisa share screen, jadi kita harus pakai aplikasi Webex. Jadi untuk join meeting via browser itu lebih direkomendasikan kepada user guest atau hanya partisipan yang ikut meeting tersebut, tapi tidak sebagai presenter atau host. Oke, untuk capture ini adalah capture Webex, tampilan Webex di Android ya. Jadi kurang lebih sama. Ada pilihan start meeting, join meeting. Kalau kita klik join meeting nanti akan muncul seperti ruang meeting yang hendak kita ikut masuk ke ruang meeting. Lalu start meeting adalah seperti biasa untuk start room virtual tersebut. Lalu untuk capture kedua ini adalah meeting yang sudah sudah dilalui.
Jadi ada historinya. Dan yang capture ketiga adalah salah satu fitur dari Webex ini bisa direkam. Jadi Webex bisa merekam segala aktivitas meeting kita yang nantinya bisa di-download di cloud atau disimpan di komputer. Oke, salah satu fitur Webex lain adalah dia bisa integrate kepada Outlook. Jadi kita cukup install add-on. Nantinya di Outlook itu sudah ada add-on seperti membuat Webex. Jadi kita tidak perlu ke aplikasi Webex lagi. Kita bisa di Outlook langsung invite orang-orang yang partisipan yang akan join melalui email. Nanti akan otomatis Webex membuatkan meeting room. Ya, salah satu fitur Webex yang belum dimiliki kompetitornya adalah Webex ini memiliki hardware. Jadi yang Cisco, di mana Cisco memproduksi beberapa hardware yang kompatibel dengan Webex. Seperti di capture ini. Jadi yang di kiri adalah laptop biasa ya, yang di tengah itu ada video conference yang bisa join ke Webex. Dan untuk capture ketiga ini adalah Webex Teams. Webex Teams adalah aplikasi seperti social media, seperti WhatsApp yang terintegrasi ke Webex juga. Jadi kita bisa langsung start meeting dari aplikasi tersebut. Jadi itu bisa chatting, bisa kirim file, bisa membuat whiteboard. Jadi misalnya ada sesuatu yang mau ditulis dan di situ ada secara whiteboard virtual. Jadi kita bisa dibuat di Webex Teams itu. Dan Webex Teams itu kita juga bisa seperti membuat grup yang mungkin isinya misalkan ada 5 orang dan kita dengan satu tombol aja kita sudah bisa meng-create satu ruangan Webex yang berisikan 5 orang di grup tersebut. Ya, ini adalah contoh video conference yang bisa join ke Webex. Untuk yang paling kiri ini adalah contoh video conference di meeting room. Jadi video conference ini di meeting room ini bisa call ke Webex. Untuk device yang kedua adalah video conference yang lebih untuk personal usage. Jadi ini seperti layar, seperti monitor yang sekitar 15 atau 20 inci yang bisa digunakan untuk personal meeting. Paling kanan adalah aplikasi Webex untuk mobile. Ini salah satu contoh juga untuk Webex yang menggunakan video conference. Nah, ini adalah device-device yang bisa connect ke Webex. Ada Webex Room Kit yang kedua. Ini untuk ruang meeting. Sedangkan yang DX80 yang ini itu untuk personal usage, itu biasanya diinstal di meja kerja. Sedangkan untuk yang lainnya ini diinstal di ruang meeting. Nah, salah satu fitur Webex adalah dia bisa di-call dari multi device. Jadi setiap Webex itu akan memiliki satu SIP URI atau sebuah protokol yang bisa di-call dari perangkat manapun yang punya protokol SIP. Jadi di sini adalah contohnya ada kata-kata dial rinaldi.aulia@multipolartechnology.webex.com. Jadi melalui link URL tersebut itu kita bisa call dan masuk ke ruang Webex Room ini. Ini contoh video conference yang memiliki web interface. Jadi web interface ini kita bisa akses melalui browser kita, melalui IP-nya, dan kita akses melalui browser kita. Nantinya kita bisa call ruang meeting ini rinaldi.aulia@multipolartechnology.webex.com melalui video conference. Nah, kita bisa dial meeting ini.
dan nantinya ruangan itu akan terkoneksi seperti capture di bawah. Nah, ini adalah contoh call yang menggunakan video conference. Jadi bisa dilihat video conference ini terpasang pada ruang meeting, salah satu ruang meeting, dan video conference ini melakukan call ke ruang meeting yang saya telah buat, yang kita sudah terhubung melalui sebuah meeting. Nah, salah satunya fitur dari Webex ini adalah dia bisa join dan live ke Facebook Live, live streaming ya, bisa ke Facebook Live atau ke YouTube. Oke, saya mau mencoba share untuk salah satu fitur yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi saya stop sharing dulu sebentar. Saya akan tunjukkan beberapa fitur. Oke, saya akan coba menunjukkan beberapa fitur. Sebentar. Oke, di ruang saya saat ini sudah ada satu video conference. Oke, satu video conference. Terlihat apa tidak? Iya. Ya, ini video conference-nya. Iya, sudah. Ya, let's go. Lalu ini ada kameranya. Kebetulan ruang ini namanya motivation room. Oke, ini ada remote untuk mengkontrol video conference-nya. Sebenarnya video conference ini bisa dikontrol melalui remote atau melalui web interface yang tadi sebelumnya saya tunjukkan. Jadi kita di sini ada fitur call. Nah, kebetulan tadi saya sudah mencoba dial ke ruangan saya. Di sini ada saya tunjukkan Rinaldi Aulia personal room. Nah, di sini kita call. Sorry. Oke. Halo, terdengar suara saya? Oke. Dapat terlihat bahwa belum terlihat. Sebentar, mas saya kecilin dulu suaranya. Halo. Ya, halo Pak. Halo. Ya, halo Pak. Ya. Ya Pak. Oke, saat ini saya sudah join melalui ruang meeting yang tadi saya tunjukkan sebelumnya. Nah, di menu partisipan bisa dilihat ada nama motivation room. Iya, ada. Oke, nah itu adalah ruang meeting yang tadi kita coba connect ke Webex ini. Nah, salah satu fitur lagi yang bisa kita coba adalah, jadi saat ini saya akan disconnect-kan video conference-nya ya. Oke. Nah, salah satu fitur Webex lagi adalah, jadi di aplikasi Webex itu kita bisa mendetek bahwa ada satu ruangan meeting di dekat kita, di sekitar kita. Jadi bisa dilihat di sini ada motivation room. Jadi sudah kelihatan screen saya ya? Ya, sudah. Jadi di aplikasi Webex ini bisa terdetek ada motivation room.
Dan kita bisa menggunakan motivational ini sebagai device untuk kita join meeting. Jadi nantinya motivation room ini akan connect sebagai partisipan di ruang meeting. Seperti itu. Oke. Sebentar. Oke, kira-kira seperti itu untuk session kali ini. Terakhir adalah tadi seperti yang diinfokan sebelumnya bahwa salah satu fiturnya adalah dia bisa stream ke Facebook Live atau YouTube Live. Jadi kita bisa share link tersebut ke partisipan yang ingin join. Tapi minusnya adalah jika kita share ke live atau Facebook Live atau YouTube Live, orang yang join hanya akan seperti penonton. Jadi kita tidak bisa berinteraksi langsung seperti ini. Oke, mungkin kali ini dari saya, dari slide yang saya presentasikan cukup. Jika mau ada yang bertanya, silakan. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau tanya. Ya, halo. Ya, halo. Ya, saya dengan Andi, Pratama Alek. Ya, Mas Andi. Ya, gimana Mas? Saya mau nanya, apakah Mas Rinaldi sudah pernah memasang teknologi Cisco Webex ini ke kampus atau universitas? Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Cisco Webex ini selama masa pandemi ini, sebenarnya Cisco memberikan trial kepada user yang ingin mencoba Webex. Sebenarnya mungkin seperti kompetitor lainnya seperti Zoom, Google Hangout atau Skype, kita bisa mendownload dan daftar itu free. Pakai menggunakan Gmail juga bisa. Untuk kampus yang sudah menggunakan Webex, kebetulan untuk saya, jadi Webex ini tidak ada implementasi ya. Jadi kita hanya membeli license-nya dan melakukan beberapa initial configuration. Jadi misalnya satu perusahaan membeli Webex, nanti perusahaan tersebut akan ditanya gitu, berapa user yang mau dibeli, berapa license user yang mau dibeli. Nah, nantinya perusahaan tersebut hanya akan cukup mengisi data-data perusahaan, misalnya seperti tadi kan kalau di saya contohkan, saya misalnya mau membuka Webex itu multipolar-technology.webex.com. Nah, nanti perusahaan tersebut akan diminta domain apa yang digunakan untuk Webex ini, lalu usernya apa saja yang mau didaftarkan, dengan atas nama siapa aja mendaftarkan. Jadi kalau untuk implementasi device itu tidak ada untuk Webex sendiri ya. Tapi kalau misalnya video conference yang tadi itu, ya itu memang ada implementasi secara hardware. Tapi kalau untuk Webex sendiri tidak ada implementasi secara hardware. Kalau untuk di kampus-kampus, saya tahu ada salah satu kampus swasta yang menggunakan Webex sebagai sarana kuliah online-nya. Begitu kira-kira. Oh, oke, baik. Soalnya saya pernah lihat di YouTube ada sidang online menggunakan Cisco Webex. Cuman saya lupa itu di universitas mana itu. Oke. Saat ini Cisco Webex sedang memberikan trial sih Mas, untuk mungkin jika ada perusahaan yang belum punya Webex, dan karena masa pandemi ini kan banyak perusahaan yang menerapkan work from home ya.
Jadi Webex ini menjadi salah satu infrastruktur yang digunakan selama work from home ini. Jadi Cisco sedang memberikan trial kepada perusahaan-perusahaan. Kalau nggak salah sekitar 30 hari diberikan trialnya. Setelah itu baru jika dirasa cocok untuk diimplementasikan atau dibeli, nah, perusahaan tersebut akan membeli Webex, license Webex sebagai untuk kebutuhan permanennya. Mas, kira-kira. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Cukup Mas? Cukup. Pak Rinaldi boleh tanya nggak? Ya, boleh Pak Chandra, gimana Pak? Sebelum nanya, gue mau komentarin dulu Anggir dong. Handphonenya udah langsung main game kayaknya kalau udah ini ya. Iya Pak. Ini anggap aja sebelum pandemi ini, Pak Rinaldi. Gimana Pak? Maaf. Sebelum pandemi ini ya. Oh iya. Kita kan lihatnya ini dari dua sisi, satu video conference dengan hardware sama aplikasi ini as simple as di cloud aja kan, orang subscription langganan. Nah, pada posisi dia sebagai aplikasi saja, tidak dengan hardware, dia head to head sebelum masa pandemi, ataulah berapa tahun ke belakang, itu head to head kompetitornya siapa? Itu satu. Nah, yang kedua, saya pernah jualan Tanbox termasuk Webex-nya di 2014 di Bapenas. Jadi Tanbox itu diakuisisi Cisco. Ya betul. Nah, kalau Webex-nya Cisco sendiri dari sisi aplikasi itu develop dari Cisco-nya ya? Iya, kalau setahu saya Webex itu memang Cisco ada beberapa perusahaan yang diakuisisi apa ya. Contohnya Epiphone itu dari SEP. Memang Cisco cukup lumayan banyak akuisisi perusahaan. Tapi kalau Webex tahu saya sih nggak ada sih Pak, nggak ada diakuisisi dari perusahaan sebelumnya. Oke, artinya gini, secara aplikasi bukan video conference itu head to head sama kompetitor siapa aja. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, dia kan sebetulnya Webex itu target marketnya corporate kan, bukan retail. Betul. Lebih ke corporate. Oke. Nah, kalau di Indonesia yang banyak pakai Cisco Webex itu industri apa? Apakah edukasi, manufacturing atau apa? Itu aja sih Mas. Oke, terima kasih Pak Chandra pertanyaannya. Jadi segini Pak, tadi untuk yang pertama kompetitornya apa saja ya? Nah, kalau menurut saya pribadi apa ya, kebetulan saat yang di share ini kan tentang Webex. Kalau mungkin secara personal juga saya merasakan sih untuk kebutuhan personal rasanya seperti Zoom, Google Hangout itu cukup sih Pak. Jadi misalnya hanya meeting personal atau meeting yang tidak melibatkan banyak orang, Zoom atau Skype itu cukup. Tapi kalau misalnya dibutuhkan advance fitur, itu memang Webex memiliki beberapa fitur yang belum dimiliki kompetitornya. Tapi kalau misalnya hanya untuk kebutuhan personal, saya rasa Zoom, Skype itu sudah cukup sih Pak. Tapi kalau untuk saat ini yang lagi cukup kencang itu kompetitornya kalau di sesama enterprise siapa ya? Kalau Webex itu paling dekatnya itu dengan Microsoft Teams Pak. Itu salah satu kompetitor yang cukup ketat dengan Webex. Jadi kebetulan untuk Microsoft Teams saya juga nggak memiliki account-nya sih Pak. Jadi saya hanya bisa untuk share Webex. Untuk pertanyaan tadi yang kedua, yang kedua itu tentang apa Pak? Maaf. Di Indonesia Pak, di Indonesia itu industri apa yang banyak pakai? Di industri yang saat ini pakai asuransi, bank, dan beberapa perusahaan komersial Pak, seperti industri retail, itu juga pakai sih Pak untuk saat ini. Karena saat ini sebelumnya itu maaf, ada chat dari Nabila katanya nggak ada suaranya. Nabila
Saya balas chatnya dulu ya. Ya, oke, terima kasih sudah bantu jawab. Ya, untuk industri kebetulan kalau misalnya pengalaman saya di kantor apa ya, itu yang sebelumnya sudah mendaftar subscription sebelum adanya pandemi ya Pak ya, itu ada beberapa perusahaan, contohnya di bidang asuransi, di salah satu perusahaan swasta, retail di perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan, itu sudah menggunakan Webex sebelum masa pandemi. Terus apalagi ya sudah punya Webex. Ada satu lagi salah satu retail perusahaan supermarket ya Pak ya, itu ada juga sudah menggunakan Webex sebelum pandemi ya Pak ya. Tapi semenjak pandemi ini memang Webex sebagai platform yang cukup laris, sehingga saat ini sudah cukup merata sih Pak, beberapa industri yang pakai, contohnya bank, asuransi, retail tadi, itu sudah menggunakan Webex. Gitu Pak Chandra. Ya. Nanya lagi dong. Ya Pak. Sekalian tolong teman-teman juga kasih pendapat kali ya. Sekarang practically gini aja. Orang awam lihat pasti nggak jauh-jauh dari Zoom. Iya betul Pak. Dari Google Meeting. Sama satu lagi apa ya? Zoom, Skype mungkin. Skype kayaknya udah jarang pakai. Kayaknya Zoom sama Google Meet deh. Universitas UMB ini pakainya ini Pak, Google Meet. Saya nggak tahu kenapa. Tapi kalau kantor saya license menggunakan Zoom. Dan beberapa partner juga sama. Tapi yang WebEx ini memang jarang. Memang jarang. Jadi saya pikir sih mungkin segmentasinya korporasi ya, itu pun spesifik industri. Nah, kaitannya berarti kan ke pricing. Bisa diinformasiin nggak harganya berapa? Oh iya. Jangan-jangan gara-gara harganya lagi orang nggak ngelirik. Karena mungkin memang harganya pasti lebih mahal dibanding Zoom sih Pak. Karena kalau Zoom itu saya dulu saya sempat langganan sih sebelum pandemi, bahkan itu 150.000 per bulan. Saya nggak tahu harganya per saat ini berapa. Kalau Webex ini jadi si harganya itu sekitar $325 per bulan per user. Tuh, Pak, harganya sekitar segitu. Jadi $325 per user, per $325 per bulan per user. Oke. Itu artinya udah kelihatan kan bahwa tidak apple to apple dengan Zoom ataupun mungkin yang lainnya. Jadi memang segmentasinya segmentasi corporate yang cukup yang menggunakan Webex meetingnya cukup besar Pak. Salah satunya gini Pak, contohnya jadi mungkin sekitar seminggu yang lalu itu ada salah satu perusahaan farmasi ya Pak ya, yang belum lama ini membeli Webex. Nah, dia mungkin untuk salah satu meeting yang cukup besarnya mereka. Nah, itu kebetulan kan bukan saya mengalami langsung, cuma ada rekan saya yang standby pada saat meeting itu dilakukan. Nah, dari cerita teman saya, itu yang join sekitar 1.030-an orang yang join untuk Webex meeting ini, Pak. Nah, saya nggak tahu sih, saya belum coba cek apakah Zoom atau mungkin Google Meet itu support sampai 1.000 partisipan, gitu Pak. Jadi defaultnya Webex itu secara datasheet dari data dari Cisco itu support up to 1.000, recommended usernya itu maksimal 1.000. Tapi kemarin di salah satu perusahaan farmasi yang dimana teman saya waktu itu standby untuk in case jika ada isu, itu dia yang partisipan yang join sekitar 1.030-an user Pak. Begitu sih Pak, sebagai perbandingannya.
Artinya itu concurrent kali ya. Jadi 1000 sekian itu pulau-pulau mereka kelompok-kelompok masing-masing menggunakan at the same time kali ya. Bisa Iya, jadi 1000 sekian, jadi 1000 sekian ya. jadi meeting seperti ini itu yang join sekitar 1000 Pak. 1000 user. Dan waktu itu sih kebetulan nggak ada masalah, walaupun sebenarnya Cisco memberikan note di salah satu dokumennya bahwa untuk yang join Webex ini maksimal 1000 orang, 1000 user atau 1000 device Pak jatuhnya yang join. Seperti itu Pak. Teman-teman ada yang tanya nggak? Ya, boleh. Ada yang mau bertanya lagi? Sebenarnya, maaf saya mau sharing dulu. Sebenarnya sebelum ini, saya ingin coba menggunakan Webex event sekalian sebelumnya. Tapi karena waktu itu katanya infonya dibutuhkan untuk untuk interaksi video seperti ini. Jadi ada di Cisco ada Webex event. Webex event ini nanti itu seperti misalnya ya, bisa kita analogikan sebagai ada satu host dan ada yang namanya ada tiga sisi. Kalau ini kan kita hanya sebagai sama-sama yang meetingnya kayak bisa saling interaksi. Jadi kalau Webex event itu kita bisa seperti ada 3 sisi. Yang pertama host sebagai orang yang seperti moderator ya, kita analogikan sebagai moderator. Yang kedua panelis atau kita bisa analogikan sebagai narasumber. Jadi kita bisa assign beberapa orang itu sebagai narasumber. Nah, panelis ini user yang mempunyai privilege atau akses buat share share screen, video call, videonya diaktifkan seperti ini ya saat ini. Nah, yang terakhir itu sisi ketiga adalah partisipan. Nah, partisipannya ini defaultnya jatuhnya kita analogikan sebagai penonton. Jadi defaultnya itu dia di mute semua oleh host, bisa di mute semua oleh host, bisa di enable unmute semua, atau kita bisa enable satu atau 2 orang yang jika ingin bertanya, penonton jika ingin bertanya. Jadi dia ada fitur Webex event seperti itu. Jadi dia kayak punya 3 sisi, host atau moderator, lalu ada panelis atau narasumber, yang ketiga adalah partisipan atau analoginya sebagai penonton. Tapi karena kita sama-sama mau butuh video semua, videonya nyala semua seperti ini, jadi lebih baik kita pakai yang Webex meeting aja, gitu sih Pak. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Mas Anggi mau tanya, Mas Anggi? Apa mau nanya Pak? Cukup Pak. Pak. Cukup. Ya. Gimana, Mas Arif ya? Iya, Arif Pak. Kalau untuk pemakaian data internetnya nih Pak, kan saya biasanya pakai Zoom ya. Ya, dan betul. Untuk ukuran 40 menit itu bisa sampai 500 MB nih Pak untuk pemakaian datanya. Nah kalau di Webex itu kira-kira perkiraannya itu memakan data berapa ya Pak? Oke. Jadi gini, by default saya bisa katakan Webex ini cukup lebih membutuhkan data yang stabil dan cepat dibandingkan kalau kita compare dengan Zoom. Saya bisa katakan seperti itu karena pengalaman saya sendiri, jika mungkin jika saya berada dalam kondisi internet yang agak lambat ya, speednya itu videonya lebih bagus atau mungkin lebih lancar di Zoom dibandingkan di Webex. Saya pernah menanyakan itu sendiri ke Cisco, kenapa jika dibandingkan dengan Zoom, misalnya dalam kondisi internet yang kurang baik ya, itu Zoom lebih lancar. Dari Cisco sendiri, info saya itu memang di Cisco itu ada fitur enkripsi yang cukup kuat. Jadi waktu itu mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, Zoom itu pernah ada infonya Zoom itu datanya bocor atau gimana, fitur keamanannya kurang kuat. Salah satunya yang diinfokan Cisco saya sih itu.
Nah, tapi kalau misalnya tadi yang Mas Arief tanya sendiri untuk penggunaan data, sebenarnya itu juga tergantung dengan meetingnya. Jadi kalau kayak gini kan kita sama-sama share video ya, sama-sama share video. Lalu saya juga share screen saya. Apalagi kalau misalnya saya share screen dan saya nyetel video, nah itu pastinya penggunaan datanya akan semakin banyak. Tapi kalau misalnya di-compare dengan Zoom, saya nggak pernah ngebandingin benar-benar detail ya, tapi menurut saya akan lebih banyak Webex. Gitu sih, Mas Arief. Memang kalau secara penggunaan personal mungkin Zoom lebih cocok. Tapi kalau untuk enterprise, nggak bisa dibandingkan juga karena beberapa fitur dan harganya Webex lebih mahal. Gitu sih Mas Arief. Oke Pak, makasih Pak. Oke, teman-teman ada pertanyaan lain? Mas Rinaldi. Ya. Mau nanya. Mas Zidni gimana? Misalkan kalau beli lisensi Webex-nya aja tapi nggak pakai alat communication-nya tadi, masih bisa kan? Yang kayak tadi kitbox gitu. Yang gimana? Itu cuma coba peralatan yang tadi Mas. Webex. Oh ya, oke. Ya. Yang ini? Bukan, yang device-nya itu nggak wajib kan Mas? Yang hardware-nya? Iya, hardware. Conference maksudnya. Oke, sebentar ya. Saya start videonya dulu. Oke, yang ini ya. Yang tadi. Gimana? Yang box-nya itu ya. Itu buat communication aja. Kayak. Iya, jadi ini merahnya belum muncul ya. Udah muncul belum kamera saya? Jadi ini untuk yang device ini itu bisa call ke Webex. Jadi ini kebetulan kantor saya ada 2 lokasi ya. Pertama di Jakarta, yang kedua ada di Tangerang. Ada di Jakarta dan di Tangerang. Jadi misalnya jadi kantor ada 2, kantornya punya 2 lokasi. Jadi misalnya ada karyawan yang base-nya di Tangerang, ada juga yang di Jakarta yang melakukan meeting, tapi tidak melalui Webex ya. Jadi bisa sama-sama lewat video conference itu, Mas. Jadi video conference-nya itu bisa saling call. Jadi benar-benar nggak pakai Webex ini ya. Jadi antar video conference itu yang bisa saling call. Jadi sebenarnya kalau misalnya beli license-nya doang, misalnya ada satu perusahaan beli license-nya aja, subscription license-nya aja. Jadi yang saya share screen ini kan di bawah ada nih Mas ya, motivation room. Ada motivation room. Jadi ini kalau saya pindah, misalnya saya pergi atau misalnya onsite ke salah satu tempat atau salah satu customer yang menggunakan ada video conference saya juga, itu nanti dan saya menyalakan Webex, itu nanti yang motivation room-nya ini otomatis akan mendetek perangkat di sana. Jadi bisa mendetek perangkat lain juga selain ini kan sama-sama dipunyai kantor saya, tapi dia bisa mendetek video conference yang lain juga, gitu. Yang penting video conference-nya ini bisa punya akses ke internet. Itu aja sih Mas yang penting. Ya, makasih ya Mas Rinaldi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Cepat bubar. Mas hari ini kerja nggak? Mas Rinaldi? Ya, gimana Pak? Maaf. Hari ini kerja nggak di kantor? Hari ini kebetulan saya ke kantor. Saya sih selama pandemi ini dari rumah aja sih Pak. Tapi yang kebetulan hari ini kadang-kadang mungkin seminggu 2 kali ke kantor. Artinya nggak tiap hari ya? Iya, nggak tiap hari Pak. Lebih banyak di Tangerang apa yang di Jakarta? Saya karena rumah di Tangerang, saya lebih sering ke Tangerang Pak. Karena kalau ke Jakarta capek juga bolak-balik ya Pak. Iya. Ayo teman-teman yang lain, yuk satu pertanyaan lagi kali.
Saya mau bertanya, Adi. Iya. Adi gimana? Jadi Cisco ini kan juga menyediakan hardware ya untuk call conferencing-nya ini. Itu bentuknya disewakan apa dibeli perangkatnya ini? Untuk hardware itu dibeli sih Mas. Kalau Webex memang nggak ada hardware-nya ya. Jadi itu full subscription online. Jadi kalau device yang video tadi itu dibeli, nggak ada yang disewa. Itu sih Mas. Kebetulan jadi Cisco itu selama pandemi ini dia, karena kebetulan kemarin saya salah satu ikut yang masang, jadi Cisco kayak memberikan bantuan ke salah satu rumah sakit di Pertamedika di Simpro. Jadi itu salah satu rumah sakit yang dibangun Pertamina ya, karena Pertamedika itu sebenarnya anak perusahaan Pertamina setahu saya. Nah itu dia bangun salah satu rumah sakit di Simpruk di daerah Simpruk, rumah sakit darurat COVID. Nah Cisco memberikan bantuan sebanyak 3 device-nya seperti ini. Nah yang DX80 ini. Nah, yang DX80 ini mungkin lebarnya sekitar 60 cm, lebar layarnya ya. Wah, lebar layarnya 60 cm. Nah, itu diberikan kepada RSPP Pertamina. Jadi karena RSPP Pertamina itu punya 3 zona merah, zona kuning dan zona hijau. Itu mungkin zona merah untuk yang perawatan pasiennya ya. Jadi petugas medis itu bisa saling komunikasi langsung video conference dengan zona-zona lainnya, zona kuning dan zona hijau itu melalui video conference ini. Nah, tapi untuk video conference ini yang ke customer itu dijual sehingga ada yang disewakan. Terima kasih. Kalau untuk biayanya, harganya ya, kalau yang DX80 ini kira-kira 40 sampai 50 juta, Pak. Gimana? Jadi kalau misalkan pengen bikin Webex itu minimal modal berapa ya, Pak? Siswa ada. Sarif, tempo hari saya pasang 8,5 miliar habis. 8,5 Pak. Itu buat Webex. Agak sabar. Mas, jelasin aja, saya bercanda kok. Oke, Pak. Kalau untuk Webex saja ya Mas. Ini Mas Arif, ini maksudnya Webex aja atau sama video conference juga? Sama video conference juga sih. Oke, kira-kira aja ya. Kira-kira kalau Webex itu misalnya Webex itu per user $325 per bulan per user. Kalau sama video conference saja itu tergantung ruangannya juga sih Mas. Kalau misalnya DX80 ini biasanya kalau misalnya di corporate ya, kalau di perusahaan itu biasanya yang dikasih manajer-manajer lah atau mungkin level direktur. Jadi satu direktur ini diberikan satu DX80 ini. Ini sekitar 50 jutaan. Kalau misalnya tadi video conference yang saya videokan itu nggak terlalu mahal, mungkin itu sekitar 10 sampai 20 juta. Jadi tergantung ruangannya sih Mas. Kalau misalnya mungkin ya kalau kasarnya misalnya mau bikin video conference, kondisinya misalnya dua kantor seperti kantor saya, video conference dan Webex, mungkin dengan implementasinya bisa 200 sampai 300 ya 200-300 lah kira-kira, tergantung ruangannya juga berapa sih Mas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak Rinaldi, dari pengalaman implementasi saat
pegang solusi ini. Nilai project terendah berapa, tertinggi berapa ya, kalau boleh tahu? Terendah berapa, tertinggi berapa? Oke. Terendah itu baru belum. Yang pernah Mas pegang ya? Iya, yang pernah saya pegang ya. Yang pernah saya pegang. Untuk terendah itu, sebentar ya Mas. Pak, sebentar ya Pak, saya ngambil charger HP dulu. Ini lowbat, maaf. Yang pasti Mas Arif, gua dulu jualan solusi ini 8,5 M di Bapenas. Gede banget dong Pak itu. Iya, kelas korporat gitu loh. Dapat rumah itu Pak. Itu 8,5 M kapasitasnya berapa Pak? Mesti lihat di laptop, itu project 2014, udah lupa. Wah berarti kalau sekarang udah naik tuh Pak. Udah 10 ya? Lu kata emas naik terus. Naik turun Pak, emas mah. Halo Pak. Halo Mas Renaldi ya. Yang paling terendah ya Pak ya. Kalau yang paling terendah itu kebetulan kemarin baru sekitar bulan Januari sampai Maret kemarin sih proyeknya. Nah salah satunya di proyek itu juga ada pembelian perangkat video conference. Itu hanya satu DX ini Pak, DX80 yang saya share ini, dengan satu yang ini Pak, Webex RoomKit Mini. Nah kalau nggak salah yang DX80 ini sekitar 40-50. Kalau yang Webex RoomKit ini mungkin sekitar mungkin sekitar 50-60 juta lah, karena yang RoomKit ini lebih ke ruang meeting ya. Atau mungkin saya nggak apa sih Pak yang RoomKit Mini ini, tapi ini kira-kira mungkin sekitar 60-80 lah taruh. Kalau yang DS80 itu 40-50, jadi itu sekitar 130-an, itu yang paling kecil. Karena dia nggak integrasi ke perangkat manapun, jadi hanya untuk dua device ini yang call ke SIP public. Kalau yang paling mahal itu salah satunya ada di yang pernah saya handle ya, itu salah satunya ada di perusahaan tiket, salah satu perusahaan yang jual tiket online, platform tiket online. Itu dia karena ada beberapa cabang di Indonesia, ada di Jakarta, ada di Bali juga. Nah dia beli di screening nggak ada, karena waktu itu perangkatnya saat ini udah end of sale, jadi udah nggak ada di presentasi ini. Tapi waktu itu dia beli sekitar mungkin 6-7 video conference Pak, beserta server-servernya, karena dia ada integrasi ke IP phone yang digambar ini. Nilainya total berapa Mas? Saya lupa deh Pak, mungkin sekitar, kalau sama networknya mungkin ada, kalau sama networknya ya Pak ya, mungkin ada miliaran sih Pak, 1 M kayaknya. Itu karena udah lama sih Pak, 2015-2016. Yang lainnya ada yang mau tanya? Monggo. Saya menanyakan Pak Rinaldi. Iya, kalau dari Webex ini kan video conference ya jatuhnya ya. Dia pakai ada kodek tertentu nggak sih dari Cisco gitu, atau pakai kodek umum untuk video yang lainnya gitu? Dan juga untuk recording sendiri, dia format recordingnya apakah langsung format yang umum kayak MP4 dan lain-lain, atau punya format tersendiri juga ya dari Webex ya? Oke. Mas Iman, terima kasih pertanyaannya. Untuk kodek yang digunakan, dia support SIP, protokol SIP ya, protokol SIP. Karena protokol SIP itu kan protokol yang universal yang bisa digunakan di semua vendor
komunikasi. Kalau kodeknya itu mungkin pakai G729. Tapi ini saya perlu cek lagi sih. Saya mesti mastiin lagi. Kalau nggak salah, tapi biasanya pakainya G729. Nah, kalau untuk recording sendiri MP4 kalau nggak salah formatnya. Nah, itu saya lupa save memulai record saya lupa untuk save untuk klik record untuk meeting ini. Jadi untuk meeting ini bisa di record. Nah, nanti ada pilihannya untuk meeting ini untuk hasil recordingnya, yaitu bisa di save di cloud atau bisa di save ke PC ini, PC kita ya, PC sebagai host yang punya yang host yang buat roomnya. Jika dipilih di save di PC hostnya, itu kita bisa langsung play. Tapi kalau misalnya kita pilih save di cloud, itu tentunya akan ada waktu untuk mendownloadnya. Jadi Cisco kayak seperti perlu menggenerate file recording meeting ini biasanya sekitar 3-4 jam atau mungkin lebih ya. Tapi maksimal nggak lama-lama banget sih, mungkin atau besoknya itu sudah bisa di-download. Jadi kita punya Webex kayak seperti punya portalnya dan kita bisa download recordingnya. Ini sih di sini contohnya. Makasih Mas Rinal. Recording. Nah, ini bisa di-download. Nah, MP4 benar format. Ini kita bisa klik download. Ini meeting saya di 11 Juni, saya bisa download. Ini kayaknya waktu itu mau ngetes doang sih, hanya 33 detik soalnya. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau. Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang perempuan belum ada yang nanya nih. Oh, tanyain yang Nisa, yang Rizal udah, yang Nisa belum. Syarat ditutupnya paparan ya, mesti ada cewek ya. Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa? Sini kan ada macam-macam tuh. Siapa? Gimana Pak Harun? Nggak, itu ada yang mau tanya nggak? Oh ya. Oke. Mas mau tanya, ini partisipan bisa diekspor ke dalam bentuk teks nggak? Saya perlu absensi. Sebentar. Sekalian jadi tahu juga nih, Webex ada sih Pak. Fitur itu nggak? Ada sih Pak. Sebentar, coba saya lihat. Serem banget itu partisipannya, ada yang triple X. Itu Mas Abdul Rafi. Ada Pak. Ada fitur itu sih Pak, cuma saya mesti download di salah satu portal. Jadi ada portal admin lagi Pak di Webex-nya untuk perusahaan saya. Nanti saya downloadkan apa yang nanti saya share. Paralel sebelum ditutup sebentar ya, saya kepaksa capture dulu ya. Ada sih Pak.
Soalnya dari tadi fluktuatif, nambah kurang nambah terus partisipannya. Timbul tenggelam. Silakan teman-teman sambil ada yang mau tanya. Partisipan kita itu 36 dikurangi 2 berarti. Tapi ada yang 2 akun, Pak. Ya, 36 kurang 2 kan? Rafiq, menentukan hajat hidup orang banyak. Jadi saya harus capturing nama. Udah berapa lama Mas di multipolar? Saya udah dari 2013 November Pak, udah lumayan lama sih. Udah mau 7 tahun. Betah dong. Ya, betah sih Pak, karena dekat rumah sih Pak. Gitu ya. Karena jarang kantor di Tangerang Pak. Model di sana selain take home pay ada performance base nggak? Gimana Pak, maaf? Selain take home pay, selain Selain salary, di sana ada performance ininya nggak? Kalau di pemerintahan tuh biaya tunjangan apa? Tunjangan performance ya? Ada ini aja sih Pak, ada apa namanya? Ada kayak semacam bonus aja sih Pak. Bonus. Pelan gitu bilang bonusnya. Dari saya sekian, teman-teman ada yang lain nggak? Pak Ketua kelas, monggo. Iya, cukup Pak dari saya. Cukup ya. Oke, kalau udah cukup, mungkin dari saya sekian. Pak Chandra nanti untuk yang tadi yang di apa? Ekspor itu ya Pak, user apa nanti saya kirimkan ya Pak ya? Boleh, tolong di-share ke Mas Anggi ya. Oh ya, oke. Baik. Kalau boleh sih maksa sih besok. Iya. Saya kirimkan. Iya. Terima kasih banyak ya Mas ya. Terima kasih banyak Pak Chandra. On behalf dan teman-teman semua. Atas nama teman-teman dan Mercubuana saya ucapkan terima kasih banyak. Ya. Jangan kapok-kapok. Ya Pak. Karena memang Mercubuana itu rasa-rasanya sih baru dari 2015. 2015-2016 familiar dengan adanya dosen tamu. Jadi sebelumnya tuh nggak pernah gitu. Ya, Pak. Gitu aja. Ya Pak. Dari saya sekian Mas, terima kasih banyak sekali lagi ya. Teman-teman juga terima kasih banyak ya. Kurangan ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya sesi ini. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.